Kamu bisa ya? Up. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hidayat dari kelas 12 DKV 2. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi industri atau biasa disebut UGI di jurusan DKV. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hidayat dari kelas DKV 2. Saya umur 17 tahun. Saya mengambil jurusan DKV karena saya berminat dengan desain komunikasi visual. Ini kata-kata uji kompetensi keahlian atau UKK industri adalah proses penilaian yang mengukur kemampuan dan kompetensi serta didik atau tenaga kerja dalam bidang keahlian yang relevan dengan industri tertentu, seperti di industri kreatif, di industri dimensi. Maksudnya, tujuan ujian kompetensi industri yang pertama, menyesuaikan standar industri. Ujian ini mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau disebut SKKNI atau standar industri lainnya, sehingga peserta diuji berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan kerja. Yang kedua, menjadi bukti kelayakan profesional. Di sini peserta didik mendapat sertifikat kompetensi yang diperoleh menjadi bukti bahwa seorang layak bekerja di bidang tertentu secara profesional. Yang ketiga, menilai kompetensi kerja. Untuk memastikan bahwa peserta didik mengetahui dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Berikut adalah judul dan brief UGI. Yang pertama, judul proyek. Judul proyek adalah di sini adalah brand identity dan digital promotion. Yang kedua, brief. Tugas pertama, membuat logo desain, dan tugas kedua, membuat digital promotion. Yang ketiga, waktu pengerjaan. Kami diberi waktu pengerjaan selama 4 jam. Yang keempat, asesor. Di sini asesornya adalah Pak Zainal Abidin, ST MKOM. Tugas logo desain. Deskripsi logo. Yang pertama, desain primer logo. Ada 2, yaitu logogram dan logotype. Yang kedua, 1 varian logogram saja. Yang ketiga, format CMYK, ukuran dokumen A4. Yang keempat, logo orisinil, tidak menggunakan elemen dari internet atau dari platform lainnya. Yang kelima, ukuran logo minimal 5 cm di sisi terpendek. Selanjutnya, riset dan referensi. Yang pertama, studi visual logo Festival Budaya di Indonesia. Yang kedua, referensi elemen visual khas kopi Nusantara. Ada isi kopi, uap, cangkir, motif etnik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, analisis warna yang sesuai karakter kopi. Ada hitam, coklat, krem, dan warna lainnya. Sketsa awal logo. Logogram terinspirasi dari bentuk cup kopi. Saya mengambil cup kopi karena di setiap festival terdapat beberapa pedagang kaki lima atau UMKM yang menggunakan cup kopi untuk bungkus kopi. Dan
logotype dengan font popping yang melambangkan modernitas dan elegan. Selanjutnya, logo final. Terdapat siluet seperti di primary logo, terdapat siluet cup coffee dan juga ada cipratan yang menunjukkan aksen meriah. Variasi logo, saya menggunakan siluet cangkir kopi dengan aksen warna coklat terang dan juga ada cipratan air menunjukkan kemeriahan. File yang dikumpulkan pada tugas pertama yaitu satu package file asli berupa isi font, link, dan desain. Yang kedua, satu file PDF desain logo. Yang ketiga, satu file JPEG final logo. Dan terakhir, satu file PDF sketsa manual dan digital. Tugas digital promotion, tujuan dan format. Media promosi. Yang pertama, media promosi Instagram post berupa 3 slide foto. Sudah ada? 6. Yang kedua, ukuran kanvas yang digunakan adalah 1080 pixel kali 1350 pixel. Format yang digunakan adalah RGB atau red, green, and blue. Yang ketiga, harus menyertakan logo resmi yang telah dibuat. Logo resmi yang telah dibuat berupa mencintai produk Indonesia. Yang keempat, konten teks sesuai dengan brief yang sudah disediakan pada appendix dan tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Selanjutnya ada ide visual dan gaya desain. Tema visual ada teknik modern, teknik yang digunakan ilustrasi digital dan tipografi ekspresif. Tiga, palet warna. Saya menggunakan palet warna coklat kopi, hijau daun, dan aksen krim. Komposisi dinamis dan tetap memperhatikan hierarki informasi. Berikut layout yang saya pakai, di mana logo berada di atas dan teks berada di tengah, menambahkan sedikit ilustrasi. Berikut adalah desain grafis desain final IG post yang menunjukkan menekankan bahwa pecinta kopi wajib hadir di Festival Kopi Nusantara 2025 yang diselenggarakan di Plaza Pragolo, Pati pada tanggal 24 sampai 27 Juli 2025. Ini adalah template dari Instagram saya. File yang dikumpulkan pada tugas kedua ada satu file package yang dikumpulkan asli desain IG. Yang kedua, satu file PDF dan JPEG desain IG post. Berikutnya ada satu file PDF dan JPEG dari Instagram. Dan yang terakhir, satu file PDF sketsa di visual. Tantangan dan solusi tantangan. Tantangan: menemukan konsep logo yang kuat dan relevan. Bagi saya, ini sulit menentukan konsep visual yang bisa mewakili kekayaan kopi Nusantara dan tetap menarik secara estetika. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan riset visual dan referensi dari festival kopi lokal dan internasional. Dan
tetap menggunakan metode mind mapping dan mood board untuk eksplorasi elemen khas seperti dan kopi, biji kopi, Meta Indonesia, cangkir kopi, cup kopi, dan lain-lain. Berikutnya, tantangan menyampaikan pesan festival lewat desain. Desain promosi digital harus bisa menyampaikan informasi acara sekaligus menarik perhatian di Instagram. Solusinya, membuat struktur layout yang informatif namun tetap estetik dengan hierarki visual yang jelas, menggunakan warna-warna hangat dan elemen kopi yang konsisten dengan logo agar membentuk identitas visual yang kuat. Berikutnya ada tantangan waktu pengerjaan yang cukup terbatas. Deskripsi pengumpulan tugas UKI memiliki batas waktu yang sangat ketat, yaitu selama 4 jam. Sementara pengerjaan desain butuh proses revisi. Solusinya, membuat timeline kerja dan sketsa awal untuk mempercepat proses produksi. Menggunakan tools desain seperti Adobe Illustrator, Canva, Photoshop, dan CorelDRAW untuk mengefisiensi waktu. Mendi. Pembelajaran dan refleksi. Oke, mengasah kemampuan desain sesuai standar industri. Saya belajar mengatur alat kerja, memanfaatkan file, dan komunikasi visual. Proyek ini memperkuat skill desain, branding, dan promosi digital saya, menumbuhkan tanggung jawab dan profesionalisme sebagai desainer muda. Refleksi. Dalam proses pengerjaan ini, saya menghadapi berbagai rintangan, mulai dari mencari ide yang autentik hingga mengatur waktu secara efektif. Namun, tantangan tersebut justru menjadi ruang untuk belajar lebih dalam tentang dunia desain komunikasi visual, dunia kreatif, khususnya dalam konteks branding dan promosi digital. Saya menyadari bahwa desain bukan hanya soal keestetikan, tapi juga soal bagaimana menyampaikan pesan secara tepat dan menyentuh target audiens. Melalui eksplorasi visual dan revisi yang berulang, saya belajar untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif, dan sabar dalam setiap tahap produk desain. Sudah mulai Mas? 14. Iya. Penutup. Proyek UKI ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam mengasah kemampuan desain, berpikir strategis, serta menyampaikan ide secara profesional. Saya berharap hasil karya ini dapat menjadi representasi semangat untuk mengangkat budaya kopi Indonesia melalui pendekatan visual yang kuat dan menarik. Semoga kedepannya saya bisa terus berkembang
dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. 15 menit bro ya. Sesi tanya jawab. Ana. Iku mah. Geser. Zainam. Izin bertanya, Ya, silakan. kenapa harus bentuk visual seperti HP untuk pos ketiga? Di sini saya menggunakan HP karena HP adalah Ya aku balas kan. Ya aku buka. alat yang selalu digunakan manusia dimanapun dia berada. Takut deh. Apa kesulitan saat menghadapi UPI? Kesulitan saya dalam menghadapi UKI ada banyak hal. Yang pertama, alat yang digunakan. Alat yang digunakan di sekolah sangat terbatas dan sering terjadi not responding. Selanjutnya ada kesulitan saat mencari referensi karena kami dibatasi tanpa menggunakan internet dan juga kesulitan dalam memanajemen waktu. Saya menghabiskan waktu untuk mencari referensi dari sumber manapun walau sudah dibatasi, dan juga kesulitan dalam mengekspor file karena saya kurang literasi dalam membaca tugas yang diberikan. Presentasi ujian terus. Apa nih? Takut terus gak penilaian cara itu. Sekarang menit gitu. 17. Geser logomu dhewe. Gimana? Dari awak loro banget. Super berat. Anjir loh, mau nganu. Untuk logo yang bagian kiri itu maksudnya gimana? Kiri. Channel. Dengan logo. Di situ saya mengambil dari tema Cup Coffee karena di festival biasa ditemukan pedagang UMKM yang sering menggunakan cup coffee dibandingkan menggunakan cangkirnya. Selanjutnya, takut AS. Apa bang? Takut ah. Oh, udah. Kenapa itu garisnya itu patah-patah? Ini Ya. garis. Kamu takut ya? Berarti apa itu? Garis patah-patah. Ya, betul. Sudah terjawab? Ya. Ya, Mas Dani? Kira? 12,5. Di story dulu. Terus sambil video ini ya? Itu malu aku ya. Misalkan ora itu. Minggu seragam mana mana? Itu tak post loh, Bang. Itu tak post loh. Cuma di mana sih? Iya. Iya. Geser lagi. Saya tak presentasi saya. Gimana keluh kesah Saya. Alah. Mas Dayat tentang LSP ini? Kalau kesah yang saya hadapi adalah minimnya literasi untuk membaca soal dan appendix. Ya. Sudah. Sampai Bu? Geser ke logo lagi. Kenapa harus memilih warna coklat? Karena coklat identik dengan kopi. Karena warna coklat adalah warna kehangatan. Apa saya? Sudah ya. Kira. Siap. Ya ini loh.
Beradaan. Beradaan. Wes sudah 20 Mas. 70. Iya. Nah. Itu yang ngomong. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.